Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Teras Cerita. Ini kita jalan-jalan sama eh, anak saya. Tujuannya adalah mencoba jalan dari Banda Aceh, khususnya start dari Lambaru, Aceh Besar. Nah, ini Lambaru menuju Sigli. Saya mau melihat bagaimana pemandangan alam di perjalanan, kemudian jalan yang begitu mulus. Di sepanjang jalan ini itu kita lihat persawahan, ada bukit barisan, lalu masjid yang begitu indah. Nah, ini di daerah menuju Montasik Indrapuri. Nah, ini kita lihat di sepanjang jalan banyak perumahan. Jadi kalau kita jalan malam juga masih aman. Kemudian ini mulai masuk ke Gunung Selawa. Sebelum Gunung Selawa itu ada Indrapuri, lalu Janto. Kemudian ini ada Pasantren Gontor. Katanya khusus untuk putra. Gontor dibangun setelah tsunami. Nah, kemudian kita setelah Gontor itu ada markas Brimob Sare. Jalannya sangat bersih dan sangat rapi, jarang sekali ada lubang. Nah, ini jembatan yang daerah sini itu lumayan harus hati-hati karena daerah sini banyak sekali terjadi kecelakaan dari jalur turun dengan jalur naik ini. Tetapi ini setelah berkali-kali diperbaiki sudah tidak begitu menanjak dan tidak terlalu turun. Kemudian belokannya juga sudah mulai tidak patah. Kalau dulu mungkin 5 tahun yang lalu ini sangat terjal dan sangat patah belokannya, sehingga sering sekali truk rimnya blong kemudian nyunsup ke bawah, di bawah jembatan. Nah, ini kita terus menanjak. Terkadang banyak juga mobil yang belum tahu jalan di sini mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika kepergok dengan pengkolan atau belokan, mereka terkejut dan jatuh ke jurang. Kalau kita mengendarai kendaraan mobil ataupun motor untuk malam hari, sebaiknya lampu memang harus benar-benar prima, karena di sini lampu jalan banyak yang tidak hidup. Jadi jalan memang tidak nampak dan sangat gelap. Nah, ini di sepanjang jalan kiri dan kanannya banyak penjual keripik, bahkan bengkoang ataupun hasil bumi yang ada di daerah Sare ini. Lalu ada tempat pelatihan polisi, kemudian pelatihan pertanian. Nah, kita lihat di sini. Kemudian ada tempat pelatihan gajah di sebelah kanan. Nah, ini tanda kota Sare adalah ketika kita jumpa masjid Sare. Nah, di mana di daerah sekitar kota Sare itu banyak kuliner yang bisa kita gunakan untuk kita istirahat, makan, minum kopi ataupun dan lain-lain, karena sambilan kita bisa mendinginkan mobil kita, mesin mobil. Setelah dari Sare kita akan jalan mulai menurun memasuki kota berikutnya. Nah, ini adalah tempat minum kopi, kuliner lainnya ada di sana. Nah, ini lapangan perkantoran pertanian. Kemudian ini ada pom bensin di sebelah kanan. Ini bisa istirahat sebentar lalu bisa isi bensin. Kemudian kita lanjutkan jalan. Di sebelah kiri kanan ini tetap banyak restoran ataupun kafe ataupun warung yang kita bisa duduk sambil menikmati pemandangan alam. Lalu kita bisa lanjutkan perjalanan ke Sigli. Nah, ini sepanjang jalan sudah banyak turun. Nah, ini perlu hati-hati. Kita perlu siapkan rim yang prima karena
turunannya lumayan terjal, kadang-kadang turun dan langsung ada belokan yang patah. Kita harus tidak boleh mencuri jalan. Nah, Anda lihat sendiri jalannya luar biasa mulus. Ya, artinya kalau kita mengendarai kendaraan bermotor atau dengan mobil bersama keluarga, saya kira sangat nyaman. Nah, ini gapura tanda berakhirnya Kota Sare. Lalu kita masuk ke daerah lain. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa test drive kendaraan baru Anda ataupun kendaraan lama. Luar biasa indahnya alam Aceh ini. Di samping itu, di Aceh ini tidak terlalu banyak kendaraan, sehingga kita bisa lebih kencang sedikit, tetapi tetap harus hati-hati dan ikutin rambu-rambu lalu lintas. Karena banyak sekali kecelakaan di daerah Selawak ini ketika salah satu kendaraan kurang hati-hati dan mereka ngebut, maka korbannya adalah orang lain. Nah, ini turunan turunan mesin giling. Dulu daerah ini terkenal dengan sangat rawan. Rawan artinya banyak cerita-cerita aneh. Ketika kendaraan dari Medan atau dari Sigli mau ke Banda Aceh sampai Trenggiling ini biasanya banyak yang mogok karena memang tanjakannya sangat tinggi. Kalau dulu setelah berkali-kali diperbaiki seperti yang saya cerita tadi, daerah ini sudah menjadi tidak begitu rawan dan bahkan tidak rawan karena ketinggiannya sudah normal-normal saja untuk kendaraan bermotor. Karena banyak truk yang ketika jalan kadang habis kampas closnya, kadang habis rimnya pada saat menanjak. Dan truk itu, nah Anda lihat ada pemandangan kiri dan kanannya. Truk itu tadi mundur dan bisa mengenai mobil di belakangnya. Nah, ini turunan terus sampai ke kota Padang Tiji. Nah, bisa Anda lihat. Nah, lalu ada yang jual pisang di sebelah kiri kanannya. Nah, ini sudah mulai datar dan kita bisa lebih nyaman membawa mobil dan patuhi rambu lalu lintas tadi. Jangan motong, kalau rambunya tidak boleh motong karena tidak kelihatan ada mobil yang mengendarai dari berlawanan arah dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini kira-kira jam 12 siang. Jadi panasnya lumayan. Kemudian, nah ini tempat orang jual pisang dari hasil kebun di daerah ini. Sayangnya hanya ada satu kendala atau kekurangannya adalah lampu jalan yang belum banyak, bahkan hampir tidak ada. Jadi pada saat mobil kita lampunya tidak begitu terang seperti lampu kita standar bawaan pabrik, sedangkan lawan mobilnya dari depan lampunya sudah dimodifikasi menjadi lebih besar seperti 90 watt, sedangkan kita punya 50 watt, maka kita akan silau dan mengganggu pemandangan. Nah, ini sudah sampai ke area Padang Tiji tersebut. Anda bisa lihat daerah ini adalah mau masuk ke kota Sigli. Di sini terkenal dengan area persawahan yang sangat luas dan jalannya sudah datar, belokannya juga sudah nyaman, tidak patah. Biasanya di sini juga orang akan kebut-kebutan yang menyebabkan kecelakaan. Nah, ini kita masuk ke kota Grong-Grong. Nanti di situ banyak masakan khas Aceh. Kita bisa makan di sana dengan harga relatif tidak terlalu mahal. Bahkan ya normal-normal saja untuk ukuran restoran di pinggir jalan. Nah, ini dia memasuki kota Grong-Grong. Ciri khas Aceh ini adalah di setiap jalan, di setiap daerah, memasuki daerah itu ada masjid yang besar-besar. Kebetulan fokus kita kali ini adalah untuk melihat kondisi jalan sambilan test drive Lambaru Sigli.
Nah, dengan keadaan normal Lambaru Sigli ini kira-kira 2,5 jam dengan kecepatan yang relatif sedang ya, aman kalau saya suka demikian. Kalau kencang itu bisa 1 jam 45 menit atau 2 jam. Nah, bisa Anda lihat ini sudah mau masuk kota Sigli. Baiklah, perjalanan saya sudah selesai dari Lambaru ke kota Sigli. Semoga review atau touring saya ini ada manfaatnya buat penonton yang rindu akan perjalanan Selawah Banda Aceh, Medan, ataupun sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.